Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat dan beraktivitas dengan penuh semangat. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Online, Solusi Belajar di Zaman Now. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban SKB CPNS PJOK tahun 2020. Semoga bagi teman-teman yang ingin melaksanakan tes, hasilnya bisa maksimal. Amin ya rabbal alamin. Soal SKB CPNS Guru Penjasorkes tahun 2020. Persamaan prinsip antara seorang pengajar pendidikan jasmani dengan seorang pelatih olahraga adalah: A. Dalam penyusunan program pembelajaran atau pelatihannya. B. Prinsip dalam pendekatan kepada anak atau atlet sama. C. Dalam metodenya penyampaian dan materi. D. Program pembelajaran dan program latihan sama-sama bersifat fleksibel. Jawabannya adalah A. Dalam penyusunan program pembelajaran atau pelatihannya itu sama. Salah satu tujuan pendidikan jasmani dan olahraga diberikan di sekolah adalah: A. Memenuhi kurikulum pendidikan secara nasional. B. Menyiapkan anak dalam pengembangan prestasi olahraga yang dimiliki. C. Mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor anak. D. Mengembangkan bakat minat olahraga bagi anak. Kita lihat jawaban yang tepat adalah C. Mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor pada anak. Soal berikutnya. Ditinjau dari posisi tubuh terhadap air, penentu kecepatan dalam berenang adalah: A. Posisi kepala di atas air. B. Posisi tubuh sejajar permukaan air atau streamline. C. Posisi tubuh menyilang di atas air atau crossline. D. Posisi lengan lurus. Kita lihat jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah B. Posisi tubuh sejajar permukaan air atau streamline. Soal berikutnya. Pemanfaatan waktu luang dengan melakukan aktivitas jasmani yang positif terwujud dalam perilaku berikut ini, kecuali: A. Gaya hidup sehat dengan pengaturan makanan bergizi. B. Gaya hidup sehat dengan mengikuti senam aerobik. C. Gaya hidup sehat dengan mengikuti lomba lintas alam. D. Gaya hidup sehat dengan mengikuti sepeda santai. Dari pilihan jawaban tersebut, mana yang tepat? Yang tepat atau yang kecuali bukan aktivitas jasmani adalah gaya hidup sehat dengan pengaturan makan bergizi. Soal berikutnya. Manakah yang paling tepat kombinasi keterampilan dasar senam dan ritmik untuk keseimbangan dengan pengaturan permainannya? A. Peserta didik mempraktikkan gerak dengan satu kaki diangkat, dilanjutkan dengan melompat berpindah ke kaki yang lain ke samping secara berulang-ulang dengan mengikuti irama dan disiplin serta kerjasama. B. Peserta didik mempraktikkan gerak dengan satu kaki diangkat, dilanjutkan dengan perpindahan dengan pendaratan kedua kaki secara berulang-ulang dengan mengikuti irama dan disiplin serta kerjasama. C. Peserta didik mempraktikkan gerak lompat-lompat dengan kedua kaki secara bergantian dengan mengikuti irama dengan disiplin dan kerjasama. D. Peserta didik mempraktikkan gerak meroda ke samping sebanyak 3 kali dan diulang lagi, kemudian bergantian dan arah dengan disiplin. Dari pilihan jawaban ini, mana yang tepat? Yang tepat adalah B. Peserta didik mempraktikkan gerakan
dengan satu kaki diangkat, dilanjutkan dengan perpindahan dengan pendaratan kedua kaki secara berulang-ulang dengan mengikuti irama dengan disiplin dan kerjasama. Soal berikutnya, seorang guru penjas orkes mengajar dengan memberi tugas gerak sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. Dalam gaya pengajar Moston disebut dengan A. Gaya pengajaran tugas, B. Gaya pengajaran individu, C. Gaya pengajaran pemecahan masalah, D. Gaya pengajaran discovery tertuntun. Mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah gaya pengajaran individu. Soal berikutnya. Peserta didik mampu menjelaskan urutan suatu gerakan sampai menganalisis tentang kesalahan yang sering terjadi terhadap atau pada gerakan tersebut mencakup A. Fase kognitif, B. Fase asosiatif, C. Ranah psikomotor, D. Ranah kognitif. Dari pilihan ini mana yang tepat? Kita lihat bersama. Yang D. Ranah kognitif. Soal berikutnya. Strategi berikut digunakan untuk memodifikasi permainan agar bisa menjadi lebih menyenangkan dan menantang, serta memungkinkan peserta didik untuk lebih berhasil. Kecuali A. Membuat penilaian lebih mudah, B. Memperlambat gerakan objek, C. Meningkatkan peluang untuk mempraktikkan teknik dan taktik, D. Memberi kebebasan anak dalam bergerak seluas-luasnya. Di sini kecuali. Mana jawaban yang tepat dari pilihan A, B, C, D? Jawaban yang tepat adalah membuat penilaian lebih mudah. Ini kecuali. Soal berikutnya, lingkungan sekitar sekolah berikut merupakan sumber belajar dalam mendukung pembelajaran penjas orkes, kecuali sungai di sekitar sekolah dapat digunakan untuk pembelajaran berenang. B. Persawahan yang kosong di sekitar sekolah dapat digunakan untuk bermain sepak bola. C. Pepohonan di sekitar sekolah dapat digunakan untuk sarana rintangan suatu permainan. D. Tanah lapang berumput di sekitar sekolah dapat digunakan untuk pembelajaran guling depan, belakang, dan samping. Jawaban yang tepat adalah A. Sungai di sekitar sekolah dapat digunakan untuk pembelajaran renang. Ini kecuali. Berikutnya, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh peserta didik dengan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah adalah A. Bisa membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Peserta didik memperoleh manfaat dengan bertambah kemampuan berolahraganya serta sehat jasmani. B. Bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional. Salah satunya adalah peserta didik dapat berprestasi pada olahraga tertentu. C. Peserta didik memiliki prestasi gerak dan kesehatan tubuh yang baik dengan indikator meningkatkan motor agility tubuh. Hal ini akan terlihat pada efisiensi gerak. D. Peserta didik memiliki kemampuan olahraga dan meningkatkan efisiensi gerak tubuh serta motor agility tubuh. Hal ini terlihat pada pencapaian prestasi. Mana tujuan dan manfaat dari PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan yang diterapkan pada sekolah? Jawaban yang tepat adalah A. Bisa membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Peserta didik memperoleh manfaat dengan bertambah kemampuan olahraganya serta sehat jasmaninya. Berikutnya, paradigma lama dalam pembelajaran pendidikan jasmani lebih menekankan pada peningkatan kemampuan fisik dan keterampilan olahraga. Sedangkan paradigma baru lebih ditekankan untuk pencapaian atau mencapai tujuan membentuk A. Keterampilan atau skill olahraga tertentu, B. Budaya bergerak bagi peserta didik, C. Daya tahan dan kekuatan otot, D. Peserta didik menjadi seorang atlet.
jawaban yang tepat antara paradigma lama dan paradigma baru? Ayo kita lihat bersama-sama. Jawaban untuk paradigma baru, siswa belajar PJOK dengan tujuan membentuk budaya bergerak bagi peserta didik. Ini paradigma baru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Berikutnya, menggunakan gaya resiprokal dalam permainan bola kecil adalah A. Guru memberikan materi dan contoh gerakan forehand dalam permainan tenis meja. Kemudian peserta didik mempraktikkannya secara bergantian. B. Guru memberikan pemahaman dan memberikan contoh gerakan drop shoot pada permainan bulu tangkis. Kemudian peserta didik melakukannya secara berpasangan. C. Guru memberikan pemahaman dan instruksi dengan permainan bola kasti. Kemudian peserta didik mempraktikkannya secara berkelompok. D. Guru memberikan pemahaman dari beberapa pilihan bola kecil, kemudian peserta didik memilih dan mempraktikkan permainan tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Guru memberikan pemahaman dari beberapa pilihan bola kecil, kemudian peserta didik memilih dan mempraktikkan permainan tersebut. Soal berikutnya, perbedaan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dialami oleh anak-anak memiliki implikasi terhadap materi pendidikan jasmani yang kelak direncanakan. Pernyataan berikut yang mendukung adalah A. Sesuai dengan jenis kelamin anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran Penjas model keterampilan gerak berorientasi pada olahraga yang digemari oleh anak-anak. B. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran Penjas model keterampilan gerak berorientasi pada bentuk gerakan seperti lari, meloncat, berguling, dan melempar. C. Sesuai dengan jenis kelamin anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran Penjas adalah keterampilan gerak berorientasi pada karakteristik usia anak dan kebutuhan-kebutuhan dasar. D. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran Penjas model keterampilan gerak berorientasi pada teknik-teknik dasar permainan. Jawaban yang tepat adalah D. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan pengembangan anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran Penjas model keterampilan gerak berorientasi pada teknik-teknik dasar permainan. Berikutnya, program pendidikan kebersihan lingkungan diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik agar dapat menghayati bagaimana pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya diharapkan mengamalkannya. Berikut penyebab timbulnya permasalahan penyakit lingkungan, kecuali A. Tingkat pengetahuan manusia terhadap kesehatan masih kurang, terutama banyak terjadi di negara berkembang. B. Faktor alamiah, yaitu faktor lingkungan yang secara alamiah kurang menguntungkan bagi kesehatan. C. Kecerobohan manusia dengan merusak lingkungan. D. Kebiasaan hidup modern yang semua serba mekanik atau mesin. Ini pertanyaannya kecuali. Mana kecuali? Jawaban yang tepat adalah B. Faktor alamiah, yaitu faktor lingkungan yang secara alamiah kurang menguntungkan bagi kesehatan. Soal berikutnya, materi permainan dan olahraga dalam lingkup pendidikan jasmani meliputi A. Eksplorasi gerak, atletik, permainan, bola kecil dan besar, serta bela diri dan aktivitas lainnya. B. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri, serta ketangkasan sederhana dengan tanpa alat atau serta aktivitas lainnya. C. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan gerak bebas, berirama, senam pagi, SKR, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya. D. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, mekanisme sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, serta aktivitas lainnya. Mana jawaban yang tepat?
Kita lihat bersama, jawaban yang tepat adalah A. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri serta aktivitas lainnya. Selesai. Demikianlah penjelasan soal dan jawaban. Semoga yang saya berikan bermanfaat. Teman-teman bisa mengerjakan SKB, PJOK, CPNS 2020 dan hasilnya bisa maksimal. Apabila dalam penjelasan soal dan jawaban tadi ada beberapa kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.